Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan materi yang dibawakan oleh kelompok 6. Pada kali ini, saya Reski Nur Azizah selaku moderator pada materi psikologi komunitas yang akan mengajak kalian untuk sama-sama mendengarkan tentang materi psikologi komunitas yang akan dibawakan oleh kelompok 6. Namun, sebelum kita beranjak pada materi psikologi komunitas, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Reski Nur Azizah selaku pemateri pertama. Kemudian ada Nurul Lutfia Rusdi selaku pemateri kedua, Nurul Hidayah Multazam selaku pemateri ketiga, Rizky Rahmadani selaku pemateri keempat, dan Radana Jayanti selaku pemateri kelima. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita menuju pada penyampaian diskusi. Materi pertama yaitu sejarah psikologi komunitas. Nah, berbicara mengenai kapan sih psikologi komunitas itu muncul? Jadi, psikologi komunitas mulai muncul pada tahun 1960-an. Pada saat itu, kelompok psikolog yang berkembang merasa tidak puas dengan kemampuan psikologi klinis dalam mengatasi masalah sosial yang lebih luas. Hingga saat ini, banyak yang mengakui bahwa tahun 1965 di konferensi Swampscott pada pertemuan psikolog merupakan awal resmi psikologi komunitas kontemporer. Pertemuan ini menghasilkan gagasan bahwa psikologi itu perlu mengambil fokus yang lebih besar pada perubahan komunitas dan sosial untuk mengatasi kesehatan mental dan kesejahteraan. Sejak saat itu, ruang psikologi terus-menerus mengalami perkembangan. Terdapat 27 divisi dari American Psychological Association, Society for Community Research and Action atau biasanya disingkat SCRA. SCRA ini dikhususkan untuk subjek psikologi komunitas saja. Baik, sebelum kita berbicara mengenai psikologi komunitas, sebaiknya kita mengetahui dulu apa dari komunitas itu. Apa sih dalam pikiran teman-teman mengenai komunitas? Teman-teman pernah berpikir gak sih tentang komunitas itu seperti apa? Atau pasti di sekitar teman-teman atau teman-teman sendiri yang mungkin bergabung dalam suatu komunitas-komunitas tertentu. Nah, kalau saya sendiri, pendapat saya, ketika saya berbicara mengenai komunitas, pasti saya arahnya ke orang ini bergabung karena adanya sebuah kesamaan. Oh, pasti mereka bergabung karena orang ini memiliki ide yang sama, memiliki visi yang sama. Nah, itu menurut saya. Lalu sebenarnya apa sih dari komunitas itu? Oke, sekarang kita masuk ke definisi atau pengertian dari komunitas. Komunitas itu sebenarnya teman-teman berasal dari bahasa Latin, yaitu komunitas yang berarti kesamaan. Jadi benar banget nih bagi teman-teman yang berpikir bahwa komunitas ini adalah mereka berkumpul karena memiliki suatu kesamaan. Kemudian ada juga komunis yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Oleh karena itu, kita biasa dengar semboyan yang menyatakan satu untuk semua, semua untuk satu, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa definisi dari komunitas itu sendiri. Sebenarnya teman-teman bisa membaca tentang definisi komunitas dari Osborne dan Neumayer tahun 84. Tapi di sini saya akan langsung bagikan saja definisinya. Jadi, di sini ada 3 hal terpenting yang didefinisikan dalam komunitas itu sendiri. Pertama, komunitas itu mereka berkumpul karena lokasi atau tempatnya atau berdasarkan wilayah yang sama. Contoh, ada asrama-asrama yang disediakan khusus oleh daerah di luar daerah itu sendiri yang diperuntukkan kepada masyarakatnya. Seperti di daerah Makassar. Kan di Makassar ini ada tuh beberapa asrama-asrama dari daerah luar Makassar. Contohnya ada asrama Kabupaten Majene, ada asrama Kabupaten Kolaka, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan minat yang sama. Contoh, ada orang yang suka baca novel bergabung dengan orang sesamanya. Orang sesamanya di sini yaitu orang yang suka baca novel juga. Lalu yang ketiga, berdasarkan fokus atau ide-ide yang sama. Misalnya partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas psikologi komunitas itu seperti apa.
Kan kita sudah tahu nih komunitas ini apa. Nah, sekarang beda lagi. Ini mengenai psikologi komunitas itu sendiri. Psikologi komunitas ini sebenarnya apa sih? Kalau psikologi kan kita berbicara mengenai manusia, mengenai apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau psikologi komunitas berarti tentang manusia dalam komunitas itu sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas definisi dari psikologi komunitas. Psikologi komunitas merupakan salah satu terapan ilmu psikologi yang berfokus pada individu berhubungan dengan komunitas atau lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun, ada beberapa orang yang mampu aktif dalam komunitasnya, tapi ada pula orang yang tidak mampu terlibat sama sekali dalam komunitasnya. Dengan kata lain, psikologi komunitas ini adalah suatu pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Nah, dari definisi tadi bahwa psikologi komunitas ini adalah beberapa hal yang harus ditekankan seperti pendekatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Masalah seperti apa sih yang dimaksud? Masalah yang dimaksud itu adalah masalah tentang perilaku manusia yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat itu. Lalu caranya seperti apa? Caranya dengan menekankan pengembangan manusia serta orang-orangnya itu diajak untuk semakin berkembang. Lalu ada definisi yang kedua dari Orphan ini, yaitu psikologi komunitas adalah ilmu psikologi untuk memahami dan membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang dalam suatu sistem sosial dan dalam keseharian kehidupan alamiah mereka, berkaitan dengan orang-orang dalam suatu konteks dan lingkungan sosial. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari definisi ini ialah dalam psikologi komunitas ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang dalam sistem sosial yang ada, sehingga ketika mereka itu sejahtera, maka mereka itu bisa tumbuh secara optimal di seluruh tahapan perkembangannya. Nah, itu tadi definisi dari komunitas dan psikologi komunitas. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya C. Psikologi komunitas dan bidang terkait. Orang-orang terkadang sulit menghubungkan psikologi komunitas dengan bidang terkait seperti pekerjaan sosial, psikologi lintas budaya, dan psikologi sosial. Sementara psikologi komunitas memiliki banyak kesamaan dengan bidang terkait dan sering memanfaatkan disiplin ini. Penting untuk mencatat bahwa ada beberapa perbedaan utama. Misalnya, psikologi komunitas berpusat pada tindakan dan memecahkan masalah seperti halnya psikologi klinis. Namun, psikologi klinis cenderung memiliki fokus yang lebih besar pada penyelesaian masalah individu. Sementara, psikologi komunitas dikhususkan untuk memahami masalah sosial yang mendasari dan berkontribusi terhadap masalah ini. Psikologi komunitas juga mengambil pendekatan holistik berbasis sistem untuk memahami perilaku dan bagaimana orang masuk ke dalam masyarakat, seperti halnya bidang terkait seperti sosiologi dan psikologi sosial. Psikologi komunitas cenderung lebih terpusat pada penerapan pengetahuan psikologis dan sosial untuk memecahkan masalah, menciptakan solusi dunia nyata, dan mengambil tindakan segera, seperti kesehatan masyarakat dan konseling kesehatan mental. Psikologi masyarakat juga difokuskan pada pencegahan masalah dan promosi kesehatan dan kesejahteraan. Ini juga memiliki komponen berorientasi penelitian yang sangat kuat. Psikolog komunitas sering melakukan penelitian orisinal, mengembangkan kerangka kerja teoritis, dan kemudian menerapkan pengetahuan ini secara langsung dalam komunitas publik dan swasta. D. 4 elemen sense of community. Menurut Memillan dan Chavez, terhadap 4 elemen sense of community dan sekaligus menjadi ciri-ciri komunitas sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan atau membership. Yang kedua, saling mempengaruhi atau influence. Yang ketiga, saling terhubung atau integration. Yang keempat, emosi yang terhubung atau shared emotional connection. Di Indonesia, psikologi komunitas dibahas sebagai kesehatan masyarakat. Dalam disiplin ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masyarakat, psikologi komunitas juga merupakan subbagian dalam psikologi sosial.
sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tapi dalam hal ini, psikologi komunitas akan diuraikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan memberi bantuan kepada orang lain dalam hal gangguan emosional, penyelesaian diri, dan masalah-masalah psikologis lainnya. Dalam pendekatan psikologi klinis, treatment diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mengalami gangguan atau yang memiliki masalah dan klien menerima treatment tersebut. Kenyataannya seringkali sulit untuk memastikan siapa yang memerlukan terapi atau bantuan psikologis. Dilihat dari pandangan sosiokultural, lingkungan sosiokultural dan interaksinya dengan subjek atau sekelompok subjek lah penyebab munculnya gangguan jiwa. Hal ini dikarenakan tuntutan sosial kepada subjek untuk mengikuti kondisi yang berlaku, misalnya norma sosial dan lainnya. Banyak perubahan-perubahan dalam tatanan masyarakat sekarang ini yang menyebabkan banyaknya muncul gejala-gejala sosial seperti kemiskinan, kekumuhan, polusi udara, pengungsian penduduk, bahkan bencana alam sangat memungkinkan munculnya ancaman gangguan-gangguan psikologis terutama dalam hal gangguan emosional. Kondisi ini membutuhkan suatu pendekatan yang tidak menggunakan cara tradisional dari psikologi klinis, tetapi membutuhkan suatu pendekatan menyeluruh yakni pendekatan komunitas. Psikologi komunitas pada dasarnya terkait dengan antara hubungan antar sistem sosial, kesejahteraan, dan kesehatan individu dalam kaitan dengan masyarakat. Psikologi komunitas didefinisikan sebagai suatu pendekatan kepada kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan masalah atau mengurangi masalah. Psikologi komunitas berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial yang dikembangkan melalui intervensi, juga riset dengan setting mencakup masyarakat dan komunitas pribadi. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu teori dalam psikologi komunitas. Yang pertama ada teori empowerment atau teori pemberdayaan, taraf analisis psikologis, organisasional, dan komunitas. Empowerment atau pemberdayaan merupakan orientasi nilai yang sekaligus merupakan model teoritis untuk memahami proses dan konsekuensi dari upaya untuk melakukan kontrol dan pengaruh terhadap keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, fungsi organisasi, serta kualitas kehidupan pada suatu komunitas. Adapun manfaat memahami teori pemberdayaan adalah dapat memberikan suatu pemahaman tentang cara untuk melakukan pengukuran yang didasari suatu konsep, dan ketika konsep tersebut digunakan pada konteks yang berbeda. Yang kedua, agar dapat mempelajari proses pemberdayaan. Yang ketiga, untuk membedakan konsep pemberdayaan dalam penjelasan teori lain, contohnya yang terkait dengan self-esteem, self-efficacy, dan locus of control. Penerapan konsep teori ini di tingkat analisis organisasi menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat mencakup proses serta struktur organisasi yang dapat meningkatkan partisipasi anggota dan meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan. Pada analisis masyarakat, merujuk pada tindakan kolektif yang dapat meningkatkan kualitas hidup dalam komunitas serta koneksi di antara organisasi dan agensi komunitas. Yang pertama ada empowerment sebagai orientasi nilai. Teori pemberdayaan dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu pengembangan intervensi dan menciptakan perubahan sosial. Pendekatan ini secara langsung memberi perhatian pada kesehatan, adaptasi, kompetensi, dan sistem bantuan alamiah, termasuk berbagai masalah sosial yang terkait kurangnya pendistribusian, akses, dan sumber daya secara adil dan merata. Yang kedua ada empowerment sebagai teori. Teori ini membahas proses dan hasil, menjelaskan mengenai tindakan aktivitas dan struktur yang memungkinkan melakukan pemberdayaan dan level yang dihasilkan dari proses pemberdayaan tersebut. Proses dan hasil dari pemberdayaan adalah kondisi yang sangat bervariasi, tergantung konteks dan populasinya masing-masing. Yang kedua ada pemberdayaan organisasi.
Organisasi yang memberi peluang kepada anggotanya untuk mendapat kemampuan mengelola kehidupannya disebut sebagai organisasi yang memberdaya. Sedangkan organisasi yang berhasil mengembangkan, mempengaruhi pengambilan keputusan, atau memberi alternatif pelayanan yang efektif disebut sebagai organisasi yang diberdayakan. Organisasi yang memberdayakan memungkinkan memiliki pengaruh yang kecil terhadap pengambilan keputusan publik, namun bisa saja menyediakan kesempatan pada anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan sense of control-nya. Organisasi kemasyarakatan memiliki 4 karakteristik dari organisasi memberdayakan, yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya yang dibangun komunitas. Yang kedua, kesempatan anggota untuk memperoleh kebermaknaan dan peran yang beragam. Yang ketiga, menyediakan dukungan rekan sebaya sesama anggota untuk mengembangkan identitas sosial. Yang terakhir, ada berbagai kepemimpinan dengan dilandasi komitmen dari anggota dan organisasi. Yang ketiga, ada pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas atau masyarakat adalah upaya inisiatif untuk mengembangkan komunitas sebagai respon untuk mengatasi tantangan guna mencapai kualitas kehidupan dan memberikan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi. Komunitas yang diberdayakan diharapkan punya koneksi yang baik dengan organisasi yang ada, baik yang diberdayakan maupun yang memberdayakan. Serta perlu juga untuk melibatkan warga dalam relasi bertetangga untuk mencegah tindak kejahatan, penyusunan program kerja, dan pelayanan kesehatan. Aspek penting dalam konsep pemberdayaan meliputi partisipasi atau keikutsertaan dan kontrol dan kesadaran kritis. Adapun materi selanjutnya yaitu konsep yang melekat pada pendekatan psikologi komunitas. Yang pertama ada pencegahan. Pencegahan dari gangguan psikologis yang bertujuan menghemat biaya perawatan penderita. Pencegahan terdiri dari 3, yaitu pencegahan primer, yang berarti upaya dalam melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, yang berarti usaha diagnosis dini atau keadaan yang bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier, yang merupakan upaya rehabilitas terhadap orang yang perlu penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Dan yang terakhir ada pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan pasrah pada individu atau kelompok individu yang terkena dampak perubahan lingkungan yang merugikan, yang bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah munculnya gangguan psikologis. Contohnya adalah pemerkosaan, penipuan, dan lainnya. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan poin materi tentang tujuan psikologi komunitas. Tujuan psikologi komunitas yaitu membantu atau meningkatkan kemampuan individu yang powerless terhadap komunitas sosialnya, contoh di kalangan minoritas, dan kemampuan individu agar dapat mengambil kendali atas lingkungan dan kehidupan mereka. Psikologi komunitas memiliki pendekatan ke arah perubahan sistem sosial. Yang pertama yaitu mengenalkan pertumbuhan dan pengembangan individu dan mencegah munculnya permasalahan kesehatan mental dan sosial. Yang kedua yaitu membuat format intervensi yang sesuai dan cepat pada saat intervensi tersebut sangat dibutuhkan. Poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu memungkinkan yang telah bermasalah agar hidup dengan baik dan mendapat sokongan dari komunitasnya dan lebih baik tinggal di tempat yang dapat menerima kondisinya dan mendapat dukungan sosial. Poin dari materi kedua itu bentuk peran nyata dari psikologi komunitas yang terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisa masalah komunitas, melakukan penelitian mengenai sikap masyarakat, mengevaluasi program sosial tertentu. Kalau poin yang kedua itu berpartisipasi dalam merancang atau membuat pola pelayanan sosial serta memberi evaluasi terhadap program tersebut. Poin yang terakhir yaitu berpartisipasi secara aktif dalam program kegiatan sosial bagi pengembangan masyarakat, termasuk yang merancang lingkungan sosial yang dapat memperkecil kesulitan penyesuaian
dan memperluas kesempatan pengembangan pribadi di lingkungan sosial tersebut. Dan materi terakhir yaitu hubungan psikologi sosial dengan psikologi komunitas. Psikologi komunitas merupakan sebagian gabungan dari psikologi sosial dan psikologi klinis. Pada dasarnya terkait dengan hubungan antar sistem sosial, kesejahteraan dan kesehatan individu dalam kaitan dengan masyarakat. Psikologi komunitas berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial yang dikembangkan melalui intervensi, juga riset dengan setting mencakup masyarakat dan komunitas pribadi. Jadi itu saja materi yang kami bawakan. Semoga teman-teman bisa paham dengan materi psikologi komunitas. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kami meminta maaf apabila mungkin terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.